Sahabat semua, akhirnya kabar besar yang selama ini ditunggu para calon jamaah haji dari seluruh Indonesia resmi diumumkan. Setelah berbulan-bulan menunggu kepastian, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menandatangani aturan resmi mengenai biaya haji tahun 2026. Keputusan ini langsung menjadi sorotan karena menyangkut jutaan orang yang sudah menabung, berharap, dan bermimpi untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Bagi sebagian jamaah, keputusan ini membuat hati lega karena akhirnya ada kejelasan tentang berapa besar biaya yang harus dipersiapkan. Namun bagi sebagian lainnya, angka-angka yang muncul ini terasa cukup mengejutkan. Bahkan ada yang tidak menyangka bahwa BP di beberapa embarkasi bisa mencapai lebih dari 60 juta rupiah. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap apa saja isi keputusan tersebut, bagaimana pembagiannya, dan apa maknanya bagi Anda yang sudah menunggu giliran haji selama bertahun-tahun. Kita akan mengulas dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan tentu saja informatif, supaya Anda tidak salah langkah dalam mempersiapkan biaya. Jadi, pastikan Anda menyimak baik-baik dari awal sampai akhir, karena informasi ini sangat penting bagi semua calon jamaah haji 2026. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 adalah dasar hukum utama yang mengatur seluruh komponen biaya haji untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Mem. Melalui aturan ini, pemerintah memberikan kepastian resmi mengenai berapa besaran biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan ibadah haji, sekaligus berapa porsi yang harus dibayar langsung oleh calon jamaah. Dalam Kepres tersebut, biaya haji dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan biaya perjalanan ibadah haji (BP). BPIH merupakan total keseluruhan biaya yang diperlukan untuk setiap jamaah, mencakup tiket pesawat, akomodasi di Mekah dan Madinah, konsumsi, transportasi bus antar kota, hingga biaya layanan umum selama di Arab Saudi. Sementara itu, BP adalah bagian dari biaya yang harus dibayar langsung oleh jamaah, dan besarnya berbeda-beda sesuai embarkasi. Komponen lain yang sangat penting adalah nilai manfaat, yaitu subsidi dari hasil pengelolaan dana haji yang digunakan untuk meringankan beban jamaah. Untuk tahun 2026, nilai manfaat yang digelontorkan pemerintah mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah untuk jamaah reguler dan lebih dari 7,2 miliar rupiah untuk haji khusus. Melalui keputusan ini, pemerintah ingin memastikan biaya haji tetap terjangkau sekaligus transparan bagi masyarakat. Biaya haji 2026 yang baru saja ditetapkan pemerintah memang berbeda-beda untuk setiap embarkasi. Perbedaan ini terjadi karena faktor jarak, rute penerbangan, biaya layanan di Arab Saudi, hingga koordinasi logistik dari masing-masing daerah. Karena itu, penting bagi calon jamaah mengetahui angka pastinya agar bisa menyiapkan dana sesuai tempat keberangkatan. Untuk wilayah barat Indonesia, seperti Aceh dan Medan, biaya haji cenderung lebih rendah. Misalnya di embarkasi Aceh, total biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berada di angka 78,32 juta, sementara jamaah hanya membayar Rp45.010.000 sebagai BP. Selisih lebih dari 33 juta tersebut ditutupi oleh nilai manfaat atau dana subsidi dari pemerintah. Di Medan, polanya mirip. Total biaya 79,37 juta, dengan BP sekitar Rp46.016.000. Masuk ke wilayah tengah, seperti Jakarta dan sekitarnya, biaya mulai naik. Untuk jamaah yang berangkat dari Pondok Gede, Bekasi atau Cipondoh, total biaya mencapai 91,75 juta, dan jamaah wajib menyiapkan BP sekitar 58,54 juta. Jumlah ini termasuk yang tertinggi secara nasional, dipengaruhi tingginya permintaan dan kompleksitas logistik dari daerah pusat. Sementara itu, di wilayah timur seperti Makassar, biaya sedikit lebih rendah dari Jakarta, tetapi tetap relatif tinggi dibanding wilayah barat.
Embarkasi Makassar memiliki total biaya 89,10 juta dengan BPIH 55,89 juta. Untuk Surabaya, yang merupakan salah satu embarkasi terbesar di Indonesia, biayanya bahkan mencapai 93,86 juta, dan BPIH yang harus dibayar jamaah mencapai 60,64 juta, tertinggi dalam daftar. Gambaran ini menunjukkan bahwa semakin jauh rute penerbangan dan semakin padat jumlah jamaah di satu embarkasi, makin besar pula total biaya yang harus dikeluarkan. Karena itu, calon jamaah wajib memperhatikan detail per embarkasi untuk memperkirakan kebutuhan dana secara akurat. Penetapan biaya haji 2026 melalui Kepres yang ditandatangani Presiden Prabowo bukan sekadar keputusan administratif. Kebijakan ini memiliki dampak luas bagi jutaan calon jamaah haji di Indonesia, baik dari sisi finansial, kepastian layanan, maupun arah kebijakan penyelenggaraan haji ke depan. Pertama, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertahankan pola subsidi melalui nilai manfaat. Dengan total nilai manfaat mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah, pemerintah memastikan bahwa jamaah tidak perlu membayar biaya haji penuh yang mendekati 90 juta rupiah. Skema ini menjadi bukti bahwa dana haji tetap dikelola untuk meringankan beban jamaah sehingga masyarakat dari berbagai lapisan tetap memiliki kesempatan untuk berangkat haji. Kedua, penetapan biaya sejak awal memberi kepastian bagi jamaah dalam merencanakan keuangan. Banyak calon jamaah yang menabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dengan adanya angka resmi, jamaah bisa memperhitungkan berapa tambahan dana yang harus disiapkan untuk melunasi BPIH nantinya. Kejelasan ini juga membantu bank penerima setoran dan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dalam membuat perencanaan layanan. Ketiga, kebijakan ini memperlihatkan upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembagian biaya berdasarkan embarkasi membuat publik tahu secara detail komponen yang mereka bayar. Tidak ada lagi kesan angka biaya gelap atau tidak jelas sumbernya. Terakhir, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa ke depan, pemerintah mungkin terus menyesuaikan biaya haji mengikuti perubahan biaya penerbangan, akomodasi, dan layanan di Arab Saudi. Karena itu, jamaah perlu terus memantau perkembangan agar tidak terkejut saat proses pelunasan. Meskipun pemerintah telah menetapkan besaran BPIH yang harus dibayar jamaah, ada banyak hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum benar-benar siap berangkat haji. Pertama, pahami bahwa BPIH bukan keseluruhan biaya yang akan Anda keluarkan. Masih ada pengeluaran pribadi yang sifatnya wajib maupun tambahan, seperti pembuatan paspor, vaksinasi meningitis, hingga perlengkapan haji yang seringkali tidak murah, seperti baju ihram, koper, sandal, hingga kebutuhan medis pribadi. Kedua, jamaah juga harus memperhitungkan biaya hidup di Tanah Suci. Meskipun paket haji sudah mencakup makan 3 kali sehari, tetap ada kebutuhan lain seperti membeli air tambahan, camilan, obat-obatan darurat, atau kebutuhan komunikasi seperti paket internet dan telepon internasional. Ketiga, penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan harga di Arab Saudi. Tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan harga transportasi lokal, biaya bus antar masjid, serta barang kebutuhan pokok, terutama di masa puncak haji. Hal kecil seperti ongkos laundry pun bisa meningkat drastis ketika terjadi lonjakan jamaah. Selain itu, jemaah juga perlu berhati-hati terhadap tawaran layanan tambahan dari pihak tidak resmi. Banyak kasus jamaah dirugikan karena tergoda paket murah atau layanan instan tanpa kejelasan. Dengan memahami seluruh potensi biaya ini, jamaah bisa mempersiapkan dana darurat dan menghindari kendala finansial selama menjalankan ibadah. Penetapan biaya haji 2026 melalui Kepres yang ditandatangani Presiden Prabowo memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan oleh calon jamaah haji di seluruh Indonesia. Dengan rincian biaya yang cukup detail per embarkasi, masyarakat kini bisa memahami gambaran utuh mengenai total biaya haji, berapa yang ditanggung pemerintah melalui nilai manfaat, serta berapa yang harus dibayar sendiri oleh jamaah dalam bentuk BPIH. Meskipun total biaya haji mencapai angka 78 hingga 93 juta rupiah,
Jumlah yang dibayar jamaah masih berkisar antara 45 hingga 60 juta rupiah, tergantung embarkasi keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan dukungan besar untuk meringankan biaya haji, meskipun tekanan ekonomi dan kenaikan harga layanan di Arab Saudi terus meningkat setiap tahun. Kejelasan biaya ini juga sangat penting agar jamaah dapat mulai menyiapkan dana pelunasan, menata keuangan keluarga, dan mempersiapkan ibadah dengan lebih tenang. Namun, jamaah tetap harus memahami bahwa BPIH bukan satu-satunya biaya yang harus disiapkan. Ada biaya paspor, perlengkapan pribadi, vaksin, hingga kebutuhan selama di Tanah Suci yang tidak termasuk dalam paket resmi. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang benar, jamaah dapat menjalani proses haji dengan lebih nyaman dan tenang. Bagaimana menurut Anda tentang biaya haji 2026 ini? Lebih ringan, lebih berat, atau menurut Anda sudah cukup ideal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya semakin banyak jamaah yang tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.